saya langsung kasih. Bang Haji, kalau ada tanah sekian ribu mau nggak? Mau, nih mau, nanti mau survei langsung ya. Jadi pokoknya deal, ini deal, cocok, efesnya bagus, kita tinggal jalan. Pokoknya saya nggak mau terlalu banyak kajian, terlalu banyak rapat, terlalu banyak survei, diulang lagi dengan kajian kedua, kajian ketiga, survei ketiga, rapat ketiga, keempat, kelima, akhirnya nggak deal, saya nggak suka. Makanya kita U26, kami persilakan. Boleh kita berikan aplaus paling meriah. Selamat datang di acara. Tadi Bapak bilang harus semua bank IMI Connect harus diterima oleh Bapak, tidak boleh hanya cuma salah satu bank supaya program bisa bergulir dengan lancar. Lalu ada Pak Eko dari Kepala OJK atau selaku Ketua Umum IMI, jadi saya juga sebenarnya agak nervous ini Mas. Waktu itu saya bermain saya soal dari Bali, silakan. Kok jauh sekali, boleh? Kami semua bagaimana proses untuk renovasi sampai dengan saat ini kita sama-sama bisa menikmati tempat yang sangat menarik ya untuk diselenggarakan sebuah kegiatan seperti pada siang hari ini. Proses renovasi sampai dengan sekarang. Proses renovasi tanya sama studennya aja. Saya ngedilkan aja. Iya. Iya. Nah, intinya ini, saya terima kasih sekali ini Pak Ketua HIPMI Solo yang baru sudah berkenan untuk mengadakan acaranya di kebun binatang ini. Saya kira luar biasa sekali ya. Coba bayangin kalau Solo Safari ini bentuknya masih kayak PSTJ zaman dulu. Dia masuk ke sini orang bawa tikar makan pokmi kan senang-senang tidak proper ya. Ini saya kira luar biasa sekali dukungan dari HIPMI, teman-teman anak muda. Ini salah satu spot, salah satu ini kalau minggir dulu gimana ya? Kasihan yang di belakang ini. Gitu ya. Jadi ini salah satu spot, salah satu destinasi unggulan dan saya kira ini perlu banyak dibantu untuk dipromosikan terutama untuk anak-anak muda. Ini siapa yang pertama kali ke Solo Safari ya? Pertama kali. Ada yang pertama kali? Oh, orang Solo juga banyak yang pertama kali ke sini. Pasti kaget. Saya juga kaget. Ini dulu isinya PKL, hewan-hewannya kurus, semuanya terconfine dalam jeruji-jeruji. Sekarang kita rubah semua konsepnya dan ya tadi sudah dipaparkan Mas Ardi, kita punya 17 tempat baru ya. Jadi mohon dukungannya, kita pokoknya gas terus. Dan tadi juga saya sampaikan ke Pak Haji Krishna karena beliau sudah berinvestasi di Jogja, ya harapannya nanti bisa berinvestasi juga di Solo. Tadi sudah saya langsung kasih, Bang Haji kalau ada tanah sekian ribu mau nggak? Mau, nih mau, nanti mau survei langsung ya. Jadi, sudah langsung dapat ya intinya saya pesan ini sama Mas Ardi, ini mohon bimbingannya juga Pak Ketua Jawa Tengah. Pokoknya di Solo itu semuanya sekarang serba mudah. Pokoknya deal, ini deal, cocok, efesnya bagus, kita tinggal jalan. Pokoknya saya nggak mau terlalu banyak kajian, terlalu banyak rapat, terlalu banyak survei, diulang lagi dengan kajian kedua, kajian ketiga, survei ketiga, rapat ketiga, keempat, kelima, akhirnya nggak deal, saya nggak suka. Makanya kita pengen ASN itu kerjanya kayak swasta yang seperti ini, deal, profit, oke, jalan. Itu ya, itu yang saya jalankan sama Taman Safari. Pokoknya saya pengen di Solo ini banyak-banyak bekerja sama dengan swasta. Soalnya kalau dijalankan sama ASN itu nanti tujuannya hanya penyerapan anggaran. Ini mohon maaf yang ASN ya. Tapi memang benar kerja-kerjanya harus seperti itu karena Solo ini beda dengan kota lain.
Kita tuh nggak punya pertambangan, nggak punya perikanan, nggak punya hutan, nggak punya apa-apa. Jadi cara kerjanya harus seperti CEO. Jadi saya yakin ini di sini bibit unggul semua nih, calon-calon wali kota dan pemimpin di Solo di masa depan. Ya, terima kasih semua. Ya, dan tentunya seperti kita lihat bersama sudah disulap ya. Kita yang mungkin dulu punya kenangan masa kecil yang dari Solo pernah main ke sini, nggak usah dari kecil lah. Baru sebelum direhab saja sudah sangat-sangat berbeda, dan ini berkat sentuhannya Mas Gibran. Tepuk tangan sekali lagi. Dan kerja cepat seperti inilah yang nantinya menjadi teladan bagi kita pengusaha-pengusaha muda di Kota Solo. Dalam wadah HIPMI Solo ini juga nantinya bisa ikut serta dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Solo. Mas Gibran, saya nanya satu lagi, untuk Solo Safari ini sendiri, Mas Gibran selaku wali kota, apakah ada harapan atau mungkin ada clue kita mau ada pembangunan tahap kedua dan seterusnya itu, atau harapannya untuk bisa dikembangkan seperti apa? Ya, pasti ini sedang menuju ke pembangunan fase kedua ya. Ini fase pertama sudah kita selesaikan, pembukaannya Januari kemarin, tiketnya pasti sudah pada tahu semua. Ini fase 2 nanti akan kita bangun di sisi sana ya. Ini yang kemarin bekas-bekasnya PKL. Jadi ini mohon doanya, insya Allah nanti akhir tahun semuanya sudah selesai. Fase 2, insya Allah juga waterboom yang di belakang jadi juga. Jadi luar biasa, fasilitasnya lengkap sekali. Kita tambah banyak nanti. Ini juga kan dekat sini ada Teknopark. Teknopark sudah setengah jadi. Lalu sebelahnya Teknopark ada museum gede banget dari Pak Tahir Mayapada, itu investasinya gede juga. Itu nanti mungkin baru jadi tahun 2025. Untuk Teknopark ini kita lagi nego sama Lego. Mereka karena kalau mau bikin Legoland tanahnya kurang cukup, ini mau kita konsep lagi biar Lego tetap bisa masuk dengan konsep yang baru. Dan ya satu lagi yang penting ini ada destinasi baru lagi nanti di Kota Solo ya, itu. Iya luar biasa. Dan menyinggung destinasi baru tentunya sudah tidak asing lagi ya kalau kita kembali jalan-jalan ke tempatnya Mas Haji Krisna. Beliau Igusti Ngurah Enem atau biasa kita sapa dengan Haji Krisna ini sudah memiliki banyak sekali bisnis, yang paling terkenal pusat oleh-oleh Krisna di Bali. Dan sudah ada pengembangannya juga ya ternyata, Krisna Fantastic Land, Krisna Waterpark, Krisna Eco Village, dan Krisna Beach Street ya. Jadi banyak sekali pengembangan. Dan untuk kita ngobrol lebih lanjut sebelumnya, boleh panitia ada video yang bisa kita saksikan bersama, kurang lebih gambaran dari bisnis yang dikembangkan oleh Haji Krisna. Terima kasih. Peluang-peluang seperti ini, meskipun dunia sulit, Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh, dan yang paling penting ini pertumbuhan itu bisa menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, UMKM juga masih bergerak dengan cepat. Saya juga melihat ada klaster untuk handicraft souvenir seperti yang ada di Bali. Saya lihat Krisna jadi juga mendapatkan juga, ini juga sama, pengrajin berproduksi, ada off-taker, ada penjamin pembelinya, kemudian ada showroom untuk menjual barang-barang itu. Artinya dari produksi sampai masuk ke konsumen menjadi jelas, sehingga yang meminjamkan uang bank maupun lembaga non-bank itu juga yakin bahwa uang yang kita pinjamkan ini bisa kembali. Untuk pengembangan potensi ekonomi di daerahnya masing-masing, dalam hal ini di Bali ya. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Ya, sudah sampai Solo kapan ini tadi? Saya dari seminggu udah di luar kota, touring mobil klasik dari Jakarta, Tegal, Magelang, Semarang, Solo. Khusus Solo 3 malam. Khusus Solo 3 malam, luar biasa nih semua. Ya, gimana kesannya pertama kali hadir di Solo dan kita ada pelantikan di kebun binatang Solo Safari? Saya ke Solo itu kurang lebih 4 kali ya.
tetapi melihat perkembangan di zamannya Mas Gibran sebagai wali kota banyak perubahan yang saya lihat, karena saya kenal Mas Wali sudah lama, tetapi saya lihat perkembangan pariwisatanya sudah sangat luar biasa. Saya juga hanya berdoa semoga tahun depan saya akan membuka oleh-oleh Nusantara di Jogja dan Jakarta di tahun depan, di akhir tahun ini. Saya sudah bisik-bisik sama Mas Wali, kasih waktu saya untuk 6 bulan melihat perkembangan nanti oleh-oleh Krishna, oleh-oleh Nusantara di Jogja. Begitu perkembangannya bagus, insya Allah 2024 Krishna bisa buka di Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak hanya di Bali, tetapi sudah tentunya yang kita jual di sini bukan oleh-oleh Bali. Krishna oleh-oleh Nusantara mengutamakan produk lokal UMKM yang ada di Jawa Tengah. Nah ini cocok sekali ya dengan apa yang sudah dikembangkan di berbagai daerah untuk pengembangan UMKM. Tetapi sebelum kita ke sana, mungkin bisa dibagikan kepada kami kiat-kiat untuk kesuksesan Krishna Group di sini. Ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Kalau orang ke Bali, belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Saya itu adalah sama istri sama-sama tamatan S2. Saya tamatan SD SMP, istri saya juga tamatan SD SMP. Dan saya betul-betul keluarga yang betul-betul orang termiskin di kampung saya. Tetapi kalau lihat sekarang, desa terbersih nomor 2 di Bali adalah desa saya. Gitu. Wah, luar biasa. Ini berasal dari daerah terdekat untuk dikembangkan gitu ya. Ya, dan bahkan sekarang itu kita membangun di tanah kelahiran itu kurang lebih ada 8 outlet. Tujuannya awalnya bagi semua profit kan. Tetapi saya melihat di Bali Utara itu tidak gampang. Tol tidak ada, bandara tidak ada. Yang jelas begitu perkembangan saya bagus, saya ingin kembali ke tanah kelahiran, ingin mengabdi, ingin membuka lapangan pekerjaan. Saya tahu mungkin cari untung susah, tetapi inilah sebagai pengabdian kita kembali ke tanah kelahiran, karena begitu susahnya ekonomi di sana, di situ saya bisa berbagi untuk ekonomi di sana. Saya melihat apa yang disampaikan oleh Mas Wali, nggak usah meeting, nggak usah rapat, tapi lebih baik kerja. Nah, saya orangnya lebih banyak di lapangan, kerja langsung, teori sama praktek langsung di lapangan, karena beda. Menghayal sama langsung praktek di lapangan itu beda, karena kita sering menghayal. Besok kita melakukan sesuatu selesai nggak? Tetapi begitu kita turun di lapangan, biasanya dalam waktu 1 jam pekerjaan itu sudah selesai. Jadi apa yang mungkin kita plan atau kita rencanakan itu langsung kita eksekusi gitu ya. Ya memang saya nggak suka meeting. Saya punya karyawan, saya membawa karyawan 2.800 karyawan. Ngapain meeting? Kalau memang masalahnya cuma 1 orang, ya duduk bersama aja, dari hati ke hati kita bicara, itu jauh lebih tepat menyelesaikan masalah. Menurut saya seperti itu. Iya, sudah terasa sekali semangatnya dari 2 narasumber kita. Tepuk tangan dulu untuk kita bisa ketularan semangatnya, bahwa ternyata untuk mengembangkan bisnis itu bisa dimulai dari niat kita untuk dalam rangka meningkatkan atau memperluas lapangan pekerjaan. Dan tentunya kalau kita berbicara HIPMI di sini, anak-anak muda nggak boleh kalah semangatnya dengan 2 narasumber hebat yang ada di sebelah saya ini. Dan saya ingin menanyakan tips kaitannya dengan inovasi ya. Karena Solo Safari ini kalau tidak ada sebuah kreativitas atau inovasi, tidak mungkin juga sampai sebagus ini seperti saat ini kita nikmati bersama. Begitu pula dengan pengembangan. Mungkin ke Mas Haji Krishna dulu, baru ke Mas Gibran. Ya, kalau saya orangnya nggak pernah bermimpi ya. Saya bekerja dengan tulus, tanpa merugikan tetangga, tanpa merugikan masyarakat. Begitu ada hasil saya bagikan, begitulah keseharian saya. Nah, makanya saya nggak mau bermasalah hidup saya. Saya harus memberikan contoh buat masyarakat. Dari perizinan pun ya, saya tidak pernah langsung melewati, misalnya langsung ke wali kota. Saya harus melewati dari bawah. Saya ingin mengajarkan anak-anak saya, karyawan saya, biar belajar dari nol. Nah, makanya saya membawahi kurang lebih 2.800 karyawan. Saya nggak ada jarak dengan karyawan. Semua itu sama. Saya tidak butuh hormat. Yang saya butuhkan adalah cintailah perusahaan. Makanya sampai saat ini dengan usaha saya dengan Krishna itu umurnya sekarang 16 tahun, kita sudah mempunyai kurang lebih 33 outlet. Wah, 33 outlet. Dan itu sudah termasuk inovasi ya di dalamnya. Mungkin bisa diceritakan 1 atau 2. Dan boleh dikatakan ya, saya bukannya bagaimana ya, oleh-oleh yang paling ramai di seluruh Indonesia itu adalah Krishna. Kita bicara 1 outlet aja ya. 1 outlet bisa yang terbaru. 1 hari Senin sampai Kamis itu kunjungan tamu per hari 5.000 orang per hari. Itu Senin sampai Kamis. Tetapi kalau Jumat 1 minggu itu kunjungan per hari 10 sampai 15.000 untuk 1 outlet. Bayangkan kalau di Bali Krishna oleh-oleh aja ada 8 outlet. Oleh-olehnya ada 8 outlet, sisanya itu ada Krishna Bay Street, ada Krishna Eco Village, ada Krishna Water Sport,
ada Krishna, saya juga lupa ya. Saya juga lupa. Totalnya kita ada 33 outlet, tapi Krishna sendiri ada 8. Nah, untuk di masa pandemi kita mempunyai produk namanya Serba Aji. Serba Aji. Nah, di waktu pandemi, nah ini yang paling berat ini kan di waktu pandemi ya. Pandemi bulan Maret bertepatan dengan ulang tahun saya di bulan Maret, pas hari raya Nyepi, Bali itu lockdown. Bali itu lockdown, seluruh toko tutup, apalagi Krishna. Dan kita mempunyai karyawan 2.500 waktu itu. Kita merumahkan 2.000 karyawan. Bulan 5, saya meneteskan air mata. Karena situasi yang sangat berat di Bali ini karena 80% dari pariwisata. Nah di situ saya berpikir, kalau saya bersedih, tidak berinovasi, mungkin saya akan berat ke depannya. Akhirnya saya memutuskan satu-satunya pengusaha lokal Bali yang turun langsung ke bawah berkebun menanam kacang. Dari menanam kacang itu bulan 5, kurang lebih bulan 9 panen. Begitu panen, Pangdam datang, Kapolda datang, Gubernur datang, saya jadi semangat. Dan bahkan sekarang itu saya berterima kasih kepada TNI. TNI itu kan ketahanan pangan. Sekarang yang nanam kacang itu adalah bukan Krishna lagi, TNI dengan Krishna. Tepuk tangan buat TNI. Dan terima kasih juga kepada Polda ya. Artinya sangat dibantu di Bali itu. Krishna itu sekarang ketahanan pangan itu bukan lagi saya yang nanam. Artinya TNI bersinergi dengan Krishna. Nah setelah menanam kacang, hasil panen kita nggak bisa jual karena pandemi. Akhirnya 50% saya sumbangkan ke masyarakat, yang 50% lagi saya buat produksi namanya kacang. Buat ngejenjeng, buat namanya kacang ajik. Nah ternyata begitu kita jual kacang ajik, Krishna itu dulu nggak pernah jual online. Kita nggak pernah jualan online karena kita nggak ngerti. Instagram juga nggak aktif. Nah karena pandemi lah mengaruhkan saya berjualan online. Akhirnya begitu jualan online kacang ajik laku. Setelah kacang ajik laku, pada berkebun juga tetap. Dan akhirnya kita buat varian baru lagi, buatlah pai susu. Namanya pai susu ajik. Ya. Dan bahkan sekarang produk yang paling laku di Bali itu adalah pai susu ajik. Jangan lupa ya kalau kembali beli oleh-oleh pai susu ajik. Akhirnya di masa pandemi itu kita sampai sekarang itu punya 14 varian produk. Dan 2 bulan kemarin saya membuat toko baru namanya Oleh-oleh Serba Aji. Produk Serba Aji yang kita buat di masa pandemi kurang lebih 14 varian. Kita baru buka 2 bulan. Dan baru buka 2 bulan, tokonya udah sangat ramai. Luar biasa sekali. Wah, ini saya langsung nyambung ke Mas Gibran ya. Ternyata Mas Gibran Mas Wali udah sering nyobain sudah nyobain ya Pak susunya. Saya harus nyoba ini harusnya. Dan ketika kita berbicara inovasi tadi yang disampaikan dan sudah sampai 33 outlet. 33 outlet dengan usia usaha saya sekarang 16 tahun. Berarti per tahun saya bukan outlet 2,5 outlet tuh. Wah, cepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aji Krishna. Ya, sama seperti cepatnya outlet yang menjamur di Bali ya dari Krishna Group di Solo juga. Dulu waktu kita muscap saya ingat sekali Mas Gibran ini menyampaikan ada 16 titik prioritas pengembangan, sekarang udah nambah 1 menjadi 17 titik prioritas pengembangan. Tepuk tangan dulu untuk Mas Gibran. Dan saya mau tanya untuk penentuan dan kaitannya dengan inovasi ini apa yang mendasari Mas Gibran selaku wali kota Surakarta untuk menentukan titik-titik tersebut termasuk di Solo Safari Mas? Ditampilin bentar. Iya. Ya intinya ada 17 titik. Terakhir kali waktu kita pencoblosan 16 itu masih. Yang terakhir Keraton Kasunanan yang kita tambahkan di situ. Anggarannya sudah nyantol, makanya kita sekarang fokusnya 17 titik. Intinya kita yang belum cantik kita percantik, yang mangkrak kita lanjutkan, yang belum pernah disentuh kita sentuh. Itu aja intinya. Iya. Dan tentunya kita sama-sama ya nanti dari HIPMI untuk bisa mendukung 17 titik prioritas pembangunan kota Solo yang sudah dicanangkan oleh Mas Gibran selaku wali kota Solo. Kita insya Allah siap bersama Ketum Ardi dan seluruh pengurus yang sudah dilantik hari ini. Terakhir mungkin harapannya Mas untuk HIPMI. Untuk HIPMI Solo ini bagaimana bisa selaras dengan prioritas yang sudah ditentukan dari pemerintah kota Surakarta. Harapannya seperti apa? Ya harapannya semua teman-teman HIPMI bisa mendukung 17 prioritas ini karena sudah terbukti pertumbuhan ekonomi kita tinggi 6,25%.
lebih tinggi dari rata-rata nasional, lebih tinggi dari rata-rata Jateng juga. Oh ini udah ada angka-angkanya. Jadi pertumbuhan ekonomi kita udah tinggi, bahkan lebih tinggi dari sebelum masa COVID. PDRB naik, tingkat kemiskinan turun, meskipun masih sedikit ya. Tingkat pengangguran terbuka juga turun, IPM naik. Jadi ini angka-angkanya sudah benar. Dan saya cuma mau menunjukkan bahwa apa yang sudah kita lakukan di 2022 kemarin sudah benar. Di Solo diisi dengan event, dan pembangunan jangan berhenti, bangun terus. Ya meskipun pada miso-miso karena mana-mana macet. Saya yakin tahun depan itu udah nggak ada macet lagi karena pembangunannya udah selesai semua. Itu nggak teman-teman, jangan berkubu-kubu ya. Capek. Yang punya jagoan-jagoan pengen nyalon kayak ini, nyalon kayak itu, disimpan aja dalam hati ya, nggak usah. Oh ya teman-teman ini dukung kae. Oh Gibran aja didukung kayak oligarki, bocil, dinasti ya, enggak. Kita fokus ke kerjaan, fokus ke apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, ketua-ketua HIPMI, fokus itu, jangan mau terbawa arus yang kayak gitu. Udah nggak zaman lah, kita jangan ngikutin yang baby boomer. Kita punya cara sendiri, kita pengen yang lebih dinamis. Dan kalau pengusaha, yang namanya pengusaha kan harus bisa masuk kemana-mana ya. Jadi jangan cuma berkubu si A si B ya. Itu udah ini zaman bapak kita, nggak usah kita tiru ya. Terima kasih untuk semua ya. Ini pesan yang harus kita baik dan tentunya ikut membantu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kota Solo. Buat HIPMI, apa yang disampaikan dari Mas Wali itu sudah sangat jelas, singkat, padat, dan udah menyentuh semuanya. Artinya kalau menurut saya fokus kita ke bisnis, fokus kita membangun bagaimana UMKM, bagaimana ekonomi di Solo Surakarta ini jadi lebih baik ke depannya. Karena kita udah punya wali kota yang sangat kerja cepat, bicara sedikit tapi kinerjanya yang luar biasa. Itu yang paling penting. Nah makanya kalau saya sendiri, kalau di Bali sendiri, saya tidak fokus, saya fokus kerja. Saya nggak mau ke kiri ke kanan, dan sampai saat ini saya ada di mana-mana. Itu yang paling penting. Iya, tepuk tangan. Memang langsung ketularan ya kita semangatnya untuk siang hari ini dengan kedua narasumber yang hebat. Tema kita hari ini tingkatkan inovasi majukan ekonomi, sudah sangat tepat apabila dengan diskusi tadi kita bisa ini untuk talk show kita siang hari ini, mengingat akan ada agenda selanjutnya dari panitia, dan kami mewakili Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Raka Buming Raka, dilanjutkan kepada I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna Bali. Yang pertama diberikan Ketua BPC Surakarta, Mas Reswati Ardi, untuk berkenan memberikan kepada Wali Kota Surakarta, Mas Gibran Raka Buming Raka. Boleh kita berikan aplaus paling meriah. Pada I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna Bali. Boleh kita berikan apresiasi tepuk tangan paling meriah. Dan berikutnya, kami mohon tetap berada di panggung untuk mengabadikan rangkaian momen bersama, mengundang seluruh. Kami mohon juga setelah ini untuk jajaran Forkopimda tetap berada di tempat yang terdekat BPC HIPMI Surakarta. Dimohon untuk seluruh pengurus BPC, BPD, dimohon berkenan menuju ke panggung. Ada yang masih berada di depan atau di luar? Foto bersama seluruh jajaran BPD Jawa Tengah dan juga terus melaksanakan rangkaian foto bersama seluruh bidang ketua dan juga tentunya anggota dari HIPMI BPC Surakarta masa bakti 2023-2026. Dengan HIPMI kemarin Mas, hari ini Mas, harapan Mas Gibran untuk HIPMI Surakarta seperti apa Mas? Ya itu tadi, jangan berpolitik juga. Main sesuai visi misi wali kota. Saya kan lagi macam-macam ketua nih. Bentar, habis ini. Ya, yang lain. Sisi tuh bingung aku. Untuk perantikannya udah nggak ada hotel lagi kan di sini. Harapannya ke depan sudah yang lain. Ya harapannya ya hotel dapat, sini dapat, semua dapat lah ya. Kita tidak kekurangan tempat kok.
Jadi menanggapi dari permintaan kepada Pak Aji tadi soal investasi, survei tanah. Kayak makelar aku itu. Siap. Mau wahana atau emang pusat oleh-oleh juga Mas? Wahana atau pusat oleh-oleh yang dibutuhkan di kota Solo saat ini? Si Krisna ya mesti oleh-oleh toh Mbak, mosok main gawe rumah hantu. Ya? Kan ada tadi di beberapa Enggak ini oleh-oleh ya. Soalnya beliau sudah ekspansi ke Jogja, ya harapannya Solo juga dapat ya. Soalnya ya Solo perlu lebih banyak lagi tempat untuk oleh-oleh yang menaungi banyak UMKM. Nah ini belum tersentuh ya Mas oleh-oleh itu, pusat oleh-oleh. Ya wes, tapi kan belum yang masif seperti Krisna. Kita banyak belajar dari Krisna. Oh itu seminggu kue Rene ping telu ya. Lokasinya di dekat sini. Kaya ora ngerti wae Solo tanah sithik tanam. Wes ya. Ya, ya. Cukup Mas, dirimu. Salaman saya. Beli aja, lihat sendiri ya. Mas, langsung Mas.